Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jemaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Allah sudah terlalu banyak di dalam melimpahkan karunia-Nya. Baik karunia yang berupa kesehatan jasmani kita, lebih-lebih karunia yang berupa hidayah. Coba kalau kita jeli mukadimah yang kami sampaikan tadi, itu adalah ungkapan rasa syukur ahli surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana. Jadi kalau baca jangan biru. Alhamdulillah hadana li hada, hadana li hada, hadana li hada. Segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah menunjukkan kepada kami lihada, kepada ini apa? Ya termasuk Islam, hidayah atau hada surga bisa. Karena wama kunna, tidaklah mungkin kami linahtadiya, untuk mendapatkan hidayah,
laula an hadana, kalau bukan karena Allah menunjukkan kita, laula an hadana Allah, laqad ja'at rusul rabbina, sungguh telah datang beberapa utusan Tuhan kami, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhirahu ala dini kullihi, untuk mengalahkan semua agama-agama. Makanya pernah ada ungkapan rasa syukur para sahabat dikemas sebagaimana syair atau nyanyian, Allahumma laula anta ma tadaina wa la tasaddaqna wa la shalaina wa anzilan sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qaina. Allahumma ya Allah, laula anta, kalau bukan karena engkau, mahtadaina, kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk, wala tasaddaqna, dan tidak mungkin kami mau bersedekah, wala shalaina, dan kami tidak mungkin mau sholat. Jadi kita bisa sedekah, kita bisa mau sholat, itu semua karena petunjuk Allah. Makanya kita sebagai manusia yang telah dipilih oleh Allah, diberikan petunjuk, sudah barang tentu kita harus mewujudkan rasa syukur kita. Wa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenteraman di dalam hati kami. Wa anzilan sakinatan alaina, wasabbitil aqdama illa qaina, dan kuatkanlah pendirian kami kalaupun satu saat kami harus berhadapan dengan masalah, dengan musuh. Itu semua sebagai ungkapan rasa syukur para sahabat ketika itu. Jadi kembali kepada kita sudah merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mungkin dalam surat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab, bahwasanya Allah memberikan hikmah hanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Siapa orang yang dikehendaki? Ternyata banyak orang-orang yang hidup di zaman para nabi, baik dari Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak benar-benar dipilih oleh Allah, mereka tidak mungkin mau membenarkan Islam, mau memperjuangkan Islam. Bahkan termasuk keluarga Nabi itu sendiri. Makanya ketika turun ayat, mungkin itu ayat wahyu yang ketiga barangkali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Berikan peringatan Muhammad kepada kerabatmu yang dekat. Kanjeng Nabi merasa bingung ketika itu, karena kerabat Nabi semuanya masih dalam keadaan musyrik. Akhirnya Nabi
terpaksa harus memutar otak. Bagaimana saya harus mengajak mereka? Akhirnya Nabi punya inisiatif. Ya di sana itu konon katanya kalau tiba-tiba mendengar panggilan siapapun yang memanggil, mereka berbondong-bondong menuju ke suara panggilan tadi. Nabi naik ke bukit Sofa ketika itu, tidak seperti sekarang itu ya. Sofa ketika itu masih sangat terjal batu-batu. Ya Sobaha, ya entah itu tanda panggilan untuk mereka. Begitu ada yang mendengar langsung memerintahkan yang lain. Panggilan apa itu? Siapa? Coba lihat. Ternyata setelah dilihat yang memanggil adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka diberitahu bahwa itu panggilan dari Muhammad, maka mereka berbondong-bondong menuju ke tempat tersebut. Ada apa Muhammad? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Akhirnya sekali lagi tanya Nabi harus benar-benar memutar otak. Wahai paman, boleh saya mau tanya. Ya, tanyakan apa yang mau kamu tanyakan. Seandainya saya katakan kepada kalian bahwasanya tadi saya bertemu dengan pasukan yang lengkap dengan persenjataan, apakah kalian percaya? Serentak mereka menjawab, percaya Muhammad. Kalau kamu yang bicara tidak ada orang yang tidak percaya, ya terima kasih. Sebenarnya ada apa? Begini paman, sekarang ini aku telah dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Maka kami ditugaskan untuk mengajak kalian semuanya menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan sesembahan nenek moyang kita. Ketika itu ada salah satu dari keluarganya yang bernama Abdul Uzza berdiri sambil menunjuk ke wajah Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad sairul yaum, alihada jamatana, rukimat hari ini. Apakah kamu memanggil kami hanya karena ini? Nabi terdiam, tidak sanggup menghadapkan wajahnya kepada mereka. Namun alhamdulillah belum sampai ada satupun dari mereka yang beranjak dari tempatnya. Seketika itu juga Rasulullah SAW mendapatkan WA dari Jibril. Langsung dibuka WA-nya. Sana WA sudah ada zaman dulu. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, wahyu itu datang ada 3 cara. Kadang lewat mimpi, kadang lewat seseorang yang datang menemui saya yang sebenarnya dia adalah Jibril. Yang ketiga, suara lonceng. Nah, suara lonceng ini suara panggilan, kontak atau WA. Di dalam WA-nya langsung bersuara, tabbat yada bilabihu wa tab, seterusnya. Jadi betapa beratnya Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah yang ditanggungnya ketika itu.
namun karena kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya alhamdulillah perjuangannya berhasil. Jamaah pengajian ya, barangkali itu mukadimah yang perlu disampaikan dan bisa dipahami yang bisa membawa masalah. Selanjutnya hadis yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Abu Darda bercerita, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, kana ana min doai Daud, dari sebagian doanya Daud alaihissalam sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi itu menyampaikan sebagian doanya Nabi Daud. Seperti apa doanya Daud? Masya Allah, luar biasa. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barodi. Ini berarti bisa juga kita gunakan untuk berdoa. Artinya, Allahumma ya Allah, ini saat ini kula iku as'aluka, nyuwun kula ing panjenengan, hubbaka, untuk menyintaimu. Ya Allah, berikanlah kepada kami bagaimana kami harus menyintaimu. Wa hubbu man yuhibbuka, dan menyintai orang-orang yang menyintaimu. Nabi sendiri pernah mendoakan cucunya, nak ndongakno arek cilik dirangkul, disayang, seperti apa yang dilakukan Nabi. Allahumma inni uhibbuhu fahibbahu wahibba man yuhibbuhu. Ya Allah, aku benar-benar mencintai Hasan, dan kami mohon cintailah Hasan, serta cintailah orang-orang yang menyintai Hasan. Pernah juga ketika Nabi buang air kecil, tanpa sepengetahuannya di dekat Nabi, di belakang Nabi terdapat bejana yang berisikan air. Tidak tahu siapa yang menaruhnya. Lalu Nabi bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, siapa yang membawa air tadi? Abdullah bin Abbas. Ini sudah agak besar anaknya. Allahumma faqihu biddin, ya Allah berikanlah dia kepahaman dalam masalah agama. Saya ulang, ya Allah kami mohon kepadamu agar kami bisa menyintaimu dan menyintai orang-orang yang menyintaimu. Wal amala, dan kami mohon kepadamu agar kami mau beramal. Alladzi yuballighuni, yang bisa mengantar kami hubbaka, untuk menyintaimu.
kami mohon ya seperti Nabi Sulaiman wa an a'mala sholihan tardo ya. Dan gerakkanlah hati kami untuk mau beramal, bisa beramal yang membuat kami cinta kepadamu. Allahumma ya Allah ij'al mungkin dadosaken panjenengan hubbaka seneng kula ing panjenengan ahabba ilaya lebih menyukai ilaya lebih suka ilaya pada kami min nafsi daripada cinta kami terhadap diri kami sendiri wa ali dan ali kami wa minal ma'il garadi melebihi dari air yang sangat sejuk. Masya Allah, luar biasa doanya Daud ya. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ali wa minal ma'il baradi. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kami bisa menyintaimu, menyintai orang-orang yang menyintaimu, dan jadikanlah kami suka beramal yang bisa membawa kami untuk bisa menyintaimu. Ya Allah, jadikanlah cintaku kepadamu melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, sebagaimana atau lebih dingin daripada air yang dingin, lebih daripada air yang dingin, melebihi daripada air yang sangat dingin. Ini mari kita hafalkan ya. Karena jelas doa adalah silahul mumin, senjata orang iman. Panik masilah, sebaik-baik senjata. Saya jadi ingat ya, mungkin karena beliau juga seorang muslim yang baik, saudara kita sendiri tuh, saudara iparnya Pak Duan ketika masih jadi angkatan cerita sama saya, aku biyen ditugasno pemerintah berantas gerombolan. Ketika itu saya ada di Pulau Seram, Ambon. Aku kepergok gerombolan ditowehi mbak dadaku iki. Mara bayur kaya bunga api, apa niku kembang api. Masya Allah. Wong sing ketika itu melihat saya, setiap kali ketemu saya itu ngejer, ditembak loh. Sing ditembak gak apa-apa, tapi keluar warna biru, abang, kuning, hijau. Nah ini ya, ini dikembalikan kepada surat 9 ayat 51. Apa bunyinya? Fit apa bariye? Apa? Kim? Surah 9 ayat 51. Tun kapal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man yusidana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami
Apakah itu begebluk? Begebluk. Covid. Itu Covid. Muntaber, muntamah. Apa saja tidak akan menimpa kami, melainkan jika Allah telah menetapkannya kepada kami. Namun yang perlu diingat, huwa maulana, Dia Allah adalah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Diapalkan ya. Surat 9 ayat 51. Musibah apapun tidak akan menimpa kami kecuali jika Allah memang telah menentukan bahwa kami harus terkena musibah itu. Namun di situ ada rahasia, Allah itu pelindung kami. Jadi kita terus memohon kepada Allah. Ya. Kalaupun ternyata terjadi musibah, itu berarti memang sudah ditentukan harus terjadi. Namun paling tidak kita sudah berusaha memohon kepada Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alidu bidal jalali wal ikram. Alidu biyadal jalali wal ikram. Perbanyaklah dengan berdoa membaca Asmaul Husna ya dal jalali wal ikram. Ini pernah saya ceritakan. Nabi itu pernah bercerita, dulu pernah terjadi pertengkaran hebat dua orang di masa Bani Israel. Karena yang satunya membuat lawannya marah, akhirnya lawannya mengunus pedang, langsung dibabatkan ke arah leher lawannya. Kelihatannya lawannya sangat tenang. Ternyata tidak tahu bahwa lawannya tadi mengucapkan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Dan akhirnya orang itu selamat dari pedang lawannya. Nabi bertanya, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh lawannya tadi? Sahabat itu kalau ditanya benar langsung jawab atau ya dikembalikan Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Dia tadi mengucapkan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Kamu tahu? Ketika orang itu mengucapkan kalimat ya dzal jalali, malaikat itu masih ada di atas langit sak 7, tidak di atas masjid. Ada di atas langit sak yang ke-7. Wal ikram sudah mengalihkan arah pedang yang lurus ke lehernya. Kalau orang tua-tua dulu punya ajian lembu sekilan, lembu semeter, lembu sekilan, belut putih dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya itu kalah dengan doa. Makanya sekali lagi jangan bosan-bosan, jangan pesimis dalam berdoa. Ojo sampai ngeremehno donga.
yakinlah apa yang kita panjatkan kepada Allah pasti didengar. Kemarin sudah dilewatkan wa min du'a illa yustajabu, ada wa min du'a illa yusma. Allahumma inni a'udzubika minal arba, ada yang ditunjuk ini, tapi ada yang langsung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasfa wa min du'a illa yusma wa min qalbi la yakhsha. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ngaji kecuali tapi ilmu ini tidak bermanfaat, baik tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri atau mungkin tidak bermanfaat untuk orang lain. Padahal kita berkeinginan agar punya ilmu yang bisa bermanfaat. Wa min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Terus duit sebarang kali kurang terus, punya satu kurang dua, ingin dua, punya dua ingin tiga, akhirnya mau semua. Persis ya, sampai 5 tahun 7 tahun sudah kita sadari ditipu. Wong wis duitnya apa sih betul nipu. Itu jenenge nafsu lah tasbah. Nafsu yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'a ila isma, dan mohon perlindungan kepadamu dari doa yang tidak didengar atau la yustajabu yang kemarin, wa min du'a ila yustajabu. Mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang tidak engkau sembadani dan engkau ijabahi. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Rawahu Tirmidzi wa rawahu Nasa'i min riwayat Rabi'ah bin Amir Suhabi. Qala al-Hakim hadisun sahihul isnad. Wa an Abi Umamah, dari Pak Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada Abi Umamah. Qala, Abi Umamah bercerita, Ta'an dungo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidu'ain kasirin, dengan doa yang amat banyak. Jadi Abi Umamah itu cerita, Masya Allah, Nabi ngomong wae sampai gak hafal aku. Nakbat ora apal ingsun. Anda Mas, aku terus ngantuk kalau sama ngantuk dhisik. Menu saking doa saya sedikit pun, dari sekian banyak doa yang dibaca Nabi saya tidak hafal sedikit pun. Ya memang ada orang mendengarkan orang berdoa atau ceramah itu bisa menghafal, namun juga banyak yang tidak bisa dihafal. Saya sedikit pun, kulna, kami mengadu, kulna ngucap ingsun, kami mengadu, ya Rasulullah, ta'auta bidu'ain kasirin lan nafat minhu syai'an. Kanjeng Nabi, jenengan donga wadah sampai kula mboten cari ngapal. Faqala monggo
mongko dawuh sapa Nabi, ala adulukum ana ta ora nuduhake ingsun sira kabeh, maukah kiranya kamu aku beritahu, aku tunjukkan alama yasma'u dzalika kullah, ing atase barang kang bisa ngumpulake kabeh iku. Kamu mau saya tunjukkan? Jadi cara bahasa kita, ringkasan daripada semua doa yang kami sampaikan, yang kami panjatkan. Ya otomatis jawabnya mau. Aku mau. Kami mau. Takulu ngucaposiro. Ini kadang-kadang saya sampaikan, saya baca dalam khutbah. Kadang-kadang ya, kalau waktu berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Mungkin kan jenengan eling ya, pernah walaupun tidak setiap kali saya khutbah menyampaikan doa ini, tapi pernah juga saya baca dalam khutbah. Allahumma ya Allah, ini saat kula kalau untuk berdoa di dalam khutbah, Allahumma inna ya, ini nas'aluka, bukan as'aluka. Min khairi ma sa'alaka, saking api-api barang kang njaluk ing panjenengan, minhu saking menjaluk sapa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu sebaik-baik apa yang dimohon oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa na'udzu lan nyuwun pirsa kula bika lan panjenengan min syarri masta'adzaka, saking elek-eleke barang kang njaluk reksa ing panjenengan, min saking donga sapa nabi uga nabi panjenengan sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun mohon perlindungan kepadamu dari sejelek-jelek apa yang Nabi Muhammad berlindung diri kepadamu. Ini mencakup ya. Makanya di sini tadi hal adulukum alama yasma'u dzalika kullah. Jadi Nabi berdoa banyak sekali sehingga Abi Umamah tadi ndak nyantol babar pisan. Kanjeng Nabi donga jenengan bau kocok kuat ae sih. Sampai kula mboten saged ngapal. Dah gini aja. Untuk meringkas dari semua doa yang kami panjatkan kepada Allah, maukah kamu saya ajari? Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Wa anta utai panjenengan iku al-musta'anu datang dijalui tulung. Iya kana budu wa iya kana stain. Wa antal musta'anu panjenengan datang dijalui tulung. Walaikal balak kepadamulah al balaku
disampaikan. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan kepada Allah. Ini juga pernah diajarkan kepada sahabat yang ketika itu ikut perjalanan dalam berperang. Para sahabat itu kalau menaiki bukit mereka takut. Allahu Akbar. Nabi dengar, isba'u anfusakum. Sayangilah dirimu, jiwamu. Innaka la tad'us summa wa la tad'ul ghaiba. Kamu itu tidak memanggil orang yang tuli dan juga tidak memanggil orang yang tidak ada. Sekarang siapa yang tidak ada misalnya ya? Ustadz Ibut tidak ada nih ya. Ibut, Ustadz Ibut, masih sampai elak ya gak berumur. Kamu itu tidak memanggil orang yang tuli dan tidak memanggil orang yang tidak ada. Innama tad'u sami'un qarib. Yang kamu panggil zat yang maha mendengar dan maha dekat. Qul la haula wala quwata illa billah. Kalau lengkapnya bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Saya pernah mengisi pengajian sebelum sholat maghrib. Pasti ada kesempatan saya jalan-jalan di sekitar. Di tangga ditulis Allahu Akbar. Salah paham. Salah paham. Iki dipikir nak munggah itu maca takbir. Ini la haula wala quwata illa billah. Ada lagi ditulis walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Saya amat-amati salah itu. Akhirnya saya panggil salah satu waktu nulis niku salah ini hurufnya ini bukan mudzakir. Ya mungkin kalau dihubungkan dengan lapat ya walaqad yassarna lidzikri, namun belakangnya bukan dal lagi, dal. Fahal min mudzakir. Fahal min mudzakir malah salah. Karepe bener tapi malah salah. Ini siapa yang dirubah ya? Salah ini. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu qala kana ana min doa Rasulillah, saking doane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka maujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Masya Allah, doanya Nabi itu luar biasa semuanya. Makanya kalau kita bisa berpikir apa sih yang dicari oleh Nabi? Nabi itu orang yang sudah tidak punya dosa. Makanya diturunkan ayat, 2 ayat terakhir dari surat 9. Apa mas? 2 ayat terakhir dari surat 9. Apa bun? 2 ayat yang terakhir dari surat 9.
dan di Sultan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Telah datang kepadamu seorang rasul yang berjiwa mulia, azizun 'alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi Nabi memikirkan nasib umatnya, bukan nasib rakyatnya. Cekik-cekik, tipu terus, timbek-bek terus. Rasulullah memikirkan penderitaan umatnya. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Masya Allah, luar biasa. Allahumma ya Allah, ini saat menikula iku as'aluka yun kula ing panjenengan mujibati rahmatik kini jabai bahasa kini jabah terkabulnya terpenuhinya rahmatmu wa azimi maghfiratin wa azimi rahmat maghfiratik dan kepastian pengampunanmu, kepastian maghfirat. Makanya seperti doa yang diminta oleh Abu Bakar kemarin lusa, masih ingat? Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fi shalah. Baik Rasulullah, ajarkan kepada kami sebuah doa yang bisa kami baca dalam sholat. Qala qul Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Nah, ini puncaknya. Ampunilah kami pengampunan dari sisimu dan kasihanilah kami. Kalau sudah dikasihani oleh Allah, makanya bolak-balik saya bilang surga tidak bisa didapat hanya mengandalkan amal, rahmat. Jadi kita beramal semata-mata mengharapkan rahmat Allah. Makanya Nabi melarang seseorang menyanjung seseorang orang lain di saat dia berhadapan dengannya. Ada orang baca Quran, kemudian ada orang lewat, ya gitulah, hebat itu. Ini tidak boleh. Yang semula orang itu membaca Quran benar-benar ingin mendapatkan karunia Allah. Dengan mendengarkan sanjungan, besoknya lagi dia lebih semangat, tapi justru niatnya sudah tidak murni, sudah kecampuran, jadi merusak. Orang menyanjung orang lain itu sama dengan merusak saudaranya sendiri. Bahkan Nabi sangat keras peringatannya, qatta'ta unuqa sahibaka, kamu telah memotong leher saudara kamu. Au qatta'ta dhahra sahibaka, atau kamu telah memotong punggung saudara kamu. Sahabat tidak ngerti apa maksud Rasulullah. Kamu menyanjung orang itu tanpa kamu sadari, sebenarnya itu merusak teman kamu. Misalkan ya, pondok Al-Fatah itu karena sampai enggak
itu hancur ya, orang yang disanjung. Kalau misalnya tidak ada orangnya aja monggo, tapi jangan sekali-kali tunjuk hidung, tunjuk hidung. Jangan sekali-kali menunjuk di hadapannya. Wa salamata min kulli ismin, dan kami mohon kepadamu keselamatan dari segala dosa. Keselamatan dari segala dosa. Selamat teko segala dosa. Tidak mudah, tidak mungkin, tidak akan melakukan perbuatan dosa. Ini lebih bagus lagi doanya. Wa ghanimata min kulli birrin, dan memperoleh segala kebajikan, wal fauza bil jannah, serta beruntung mendapatkan surga. Wa najata minan nar, dan terselamatkan dari api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu atas terpenuhinya rahmat-Mu serta kepastian ampunan-Mu. Kepastian dari ampunan-Mu, selamat dari segala dosa, serta memperoleh dari semua kebaikan, sehingga beruntung mendapatkan surga dan terselamatkan dari api neraka. Karena ujungnya orang yang sudah mati, ujung-ujungnya yang diinginkan adalah selamat. Bahkan baik di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketenangan hidup di dunia, ketenangan hidup, kebahagiaan hidup di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azimi maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannah wa najata minan nar. Bab tentang keutamaan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Makanya saya sampaikan di mana-mana, Nabi itu pernah pidato, orang yang bakhil itu termasuk orang yang berdoa hanya untuk keperluannya sendiri. Orang yang bakhil adalah orang yang hanya berdoa untuk kebutuhannya sendiri. Jadi misalkan maaf ya, mendengar saudara sakit tanpa diminta pun kita sudah mendoakan. Jadi kalau menunggu diminta dengan aku ya, jadi ini sinetron apamu terundal Ustaz dongakno. Apamu terumuni Ustaz dongakno. Tapi kalau untuk orang lain, ini tolong saudara kita sakit, mari kita. Karena kita tidak dengar, ada saudara kita yang sakit, mari kita doakan. Langsung aja. Apakah setiap habis sholat ataukah sholat malam, itu kita aturkan, kita panjatkan. Karena apa? Pada dasarnya mendoakan orang lain itu sama dengan mendoakan dirinya sendiri.
Maksudnya apa? Di saat seseorang mendoakan saudaranya, malaikat itu bilang amin walaka bimuslim. Ya, semoga Allah mengabulkan permohonan kamu atas doamu kepada saudara kamu. Begitu pula tanpa meninggalkan untuk diri kamu sendiri. Nah, awakmu ndongakno waras, ndongakno sehat, ndongakno selamat kancamu, muga-muga awakmu ya diparingi selamat waras. Iki malaikat semuni. Lan monggo mboten ngomong. Sampeyan mau dalu kula dongaken, Pak. Oh, alhamdulillah sangoni. Mboten perlu ngomong hal sing ditungakno. Ya tahu Allah itu ibadah kok. Semoga-moga si diparingi sehat, diparingi selamat. Waras dunia akhirat, selamat dunia akhirat, disepuro dunia akhirat, masya Allah, luar biasa. Qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat Al-Hasr surat 59 ayat 10. Artinya waladina utawi wong akeh jauh kang teka sewake mimbadim saking sawise wake, artinya muhajirin, orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah mendoakan saudara-saudaranya yang terdahulu, artinya yang datang dahulu atau yang sudah lebih dulu mempelajari, memperjuangkan Islam, didoakan Rabbana doh pangeran kula ilfir mugi paring pangapura panjenengan lana dhateng kula wali ikhwanina lan maring derek-derek kula rupane aladina wake sabakuna kang disiki ing kula bil iman lawan iman disiki ya seperti contohnya ya ketika para sahabat pindah ke Madinah, Abu Bakar sebenarnya ingin sekali segera pindah. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, sebenarnya saya ingin segera mengikuti teman-teman. Apa kata Nabi? Tunggu Pak Bakar, aku pun juga ingin. Loh, Rasulullah ingin juga pindah? Ya, aku menunggu perintah dari Allah. Baiklah kalau begitu. Diam-diam Abu Bakar membeli 2 ekor unta. Dirawat oleh Aisyah itu. Sekitar 2 bulan kemudian di siang hari bolong Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Ya. Sekitar keluarga Abu Bakar melihat Nabi datang di siang hari. Rasulullah datang. Ya, kalau Rasulullah datang di saat yang tidak biasanya, ini berarti ada hal yang lebih penting. Akhirnya masuklah Rasulullah SAW. Di situ ada Asma, ada Aisyah, masih belum jadi suaminya Nabi, jadi istrinya Nabi, suaminya Nabi. Baik Abu Bakar
tolong mereka suruh keluar. Saya mau bicara rahasia. Ya Rasul, mereka itu keluarga kita sendiri, tidak ada masalah. Itu Aisyah yang cerita. Ini ya Abu Bakar, ini Abu Bakar ya. Ini sudah ada perintah dari Allah. Jadi kita harus segera meninggalkan Mekah. Sekarang, ya nanti malam kita siapkan segala sesuatunya. Dah persiapan disediakan. Ketika itu belum ada ikat kendalinya unta dan tali-tali untuk membawa perbekalan pergi ke Madinah. Asma itu rupanya masih seperti orang kuno, melepas nak penganjuk centing. Yen wong wedok nak nglairno maring lairno ku ditaleni melanong wedok biyen ceking-ceking. Nah saiki duwe anak loro gembrot. Disigar dadi loro. Ayah, ini tolong gunakan untuk kendali unta dan mengikat barang-barang bawaannya. Sejak itu Asma diberi gelar dengan Zatan Nitab. Ya Zatan Nitab, wong sing duweni kendit bangga dipanggil dengan Zatan Nitab. Kalau anaknya Jafar dipanggil ya Ibnu Janafain. Anaknya wong kang duweni suci loro. Jadi kematian Ja'far itu dilindungi oleh sayapnya malaikat. Dan anaknya wong kang duweni sayap loro. Bangga dengan panggilan. Contohnya Ali. Ali pernah bertengkar mulut sama istrinya Fatimah. Di siang hari Nabi mencari, ketemu Fatimah, gak ketemu Ali. Aina ibnu Amika, nanti anak imamanmu. Aisyah jawab, Fatimah jawab, terjadi sesuatu dengan kami, sempat tengkar mulut. Tolong carikan Ali. Ternyata tidur di masjid. Ya Rasulullah, Ali di masjid. Ya udah biarkan, tinggalkan. Diparani dari Nabi, keluar bawa ngelempar nang masjid, masjid itu dari ngaten tegel pasir, gegere penuh dengan pasir. Wong turu lak keringetan biasane. Gegere pasir kali dibersihani kali kanjeng Nabi. Kum ya Faturab, bangunlah Faturab. Tangi. Sejak itu Ali dipanggil dengan panggilan Faturab. Dan dia lebih bangga dengan panggilan Faturab daripada panggilan nama aslinya. Celok Ali, Faturab, bot, langsung jawab. Jadi panggilan nama orang itu kalau tidak membuat sakit hati diperbolehkan. Tapi kalau panggilan itu membuat sakit hati orang yang dipanggil jangan diteruskan. Wala talbaju bil alqab bicalis mulfusu bukan dan iman dan malam yatub wa'ulai ka'abun. Jemaah pengajian mungkin sampai di sini dulu kajian kita yang mudah bisa kita pahami. Barang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup dengan doa dan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.